Aisa dari Dongeng.tv. Sekarang aku lagi ada di perpustakaan Rabbit Hole. Rabbit Hole ini adalah pembuat buku anak. Sekarang di sampingku udah ada Kak Devi Raisa. Beliau adalah psikolog dan juga founder dari Rabbit Hole. Hari ini kita juga akan berbincang dengan Kak Devi seputar buku cerita anak. Halo Kak Devi. Halo. Kak, boleh diceritain gak sih asal-usul Kak Devi atau latar belakang Kak Devi membuat Rabbit Hole ini sendiri atau membuat buku cerita di Rabbit Hole ini? Awalnya itu karena saya psikolog anak, terus waktu lagi praktek banyak sekali orang tua yang mengeluhkan kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Nah dari situ tuh saya pakai pendekatan dengan buku. Jadi saya bacakan buku ke anaknya, buku yang temanya tuh serupa dengan masalahnya si anak. Dan ternyata dari situ anak itu tuh mau untuk cerita lebih banyak bisa dengan saya. Nah dari situ saya pikir saya yang cuma berapa lama aja sama si anak, dia mau terbuka. Apalagi kalau misalnya orang tua membacakan buku secara rutin. Nah dari situ saya banyak kasih saran ke orang tua untuk membacakan buku secara rutin untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan anaknya. Tapi sayangnya di Indonesia tuh masih sedikit sekali buku anak, kebanyakan import dan harganya pun mahal. Nah dari situ saya jadi punya ide untuk membuat buku sendiri. Sebenarnya seberapa penting sih membacakan buku cerita gitu oleh orang tua terhadap anak-anaknya? Penting banget, jadi udah banyak sekali riset-riset tentang manfaat buku itu sendiri. Jadi buku itu selain misalnya untuk anaknya sendiri punya banyak manfaat positif untuk perkembangan bahasanya dia, kemudian kemampuan dia empati atau bagaimana mengerti perasaan orang lain, kemampuan kreativitasnya, imajinasinya, dan juga yang pasti tadi hubungan antara orang tua sama anak akan meningkat positif jika dibacakan buku secara rutin. Nah, ketika orang tua sudah tahu apa pentingnya membacakan buku cerita pada anaknya, nah sebenarnya buku seperti apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk dibacakan kepada anak-anaknya? Bukunya itu yang pasti pertama harus disesuaikan dengan usia perkembangannya si anak. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak untuk usia bayi, sebaiknya diperhatikan misalnya gambarnya. Jadi harus lebih banyak gambar dibandingkan tulisannya. Kalau bisa tulisannya hanya satu kata per halaman. Kemudian juga buku-buku yang lebih merangsang sensorinya, kayak misalnya bisa dipegang, buku-buku yang ada bunyinya, yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya semakin beranjak besar, misalnya kayak usia preschool, nah itu lebih banyak kata-katanya, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi selain usia perkembangan, kemudian yang kedua perlu diperhatikan adalah disesuaikan dengan hobinya si anak. Jadi kadang-kadang misalnya orang tua tepat nih sebenarnya bukunya itu memang sesuai dengan perkembangan, tapi anak-anak masih nggak suka. Ternyata karena nggak sesuai sama hobinya dia, jadi disesuaikan dengan hobinya dia. Oke, demikian obrolan singkat dengan Kak Devi seputar pentingnya membacakan buku untuk anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Dongeng.tv. Dadah. Thank you ya Kak. Iya, sama-sama.